Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yazirahu ala dinihi wa kafa bi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah teman-teman, pada hari Senin ini kelas A16 ya. Kita akan membahas mengenai Sirah Nabawiyah, yaitu pada bagian mukadimah atau pada bagian pendahuluan ya. Ini adalah ringkasan ya teman-teman, yang bukan secara keseluruhan. Karena kalau secara keseluruhan tidak akan pernah cukup ya waktu untuk membicarakan Sirah Nabawiyah tersebut. Sirah Nabawiyah sangat kaya dengan pelajaran ya, sangat banyak sekali manfaatnya, sehingga kita terbatas ya dengan waktu, dengan pikiran kita sendiri ya, dan juga dengan eh, apa eh, perilaku kita juga ya. Nah, pada pertemuan ini akan membahas mengenai pengertian Sirah Nabawiyah, urgensi mempelajari Sirah Nabawiyah, dan sumber-sumber Sirah Nabawiyah dan hikmah dan pelajaran ya. Pertama yaitu mengenai apa itu sirah ya. Nah, ini secara artinya ya, bahwa sirah itu adalah secara bahasa ya, artinya adalah jalan ya, yaitu keadaan atau tingkah laku yang dinisbatkan kepada manusia atau selainnya. Dikatakan seorang memiliki keadaan yang baik ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu dalam Quran ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala khudh qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Yang artinya Allah berfirman, peganglah ia dan janganlah takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Ya. Nah, ini sirotahal ula ya, pada jalannya semula, keadaannya semula. Ya. Nah, sini kata sirah yaitu sirotahal ula, yaitu kepada jalannya semula sebenarnya, bukan keadaannya semula. Ya. Nah, itu dinisbatkan pada seseorang. Lalu arti sirah secara istilah yaitu kisah hidup yang dan sejarahnya. Kisah hidup dan sejarahnya. Jika disebutkan seorang baca buku sirah fulan, maksudnya ia sedang membaca sejarah hidupnya. Ya. Nah, arti sirah juga merupakan kumpulan hal-hal yang sampai kepada kita berupa peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Budi pekerti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta hal-hal yang berkaitan dengan peperangan dan ekspedisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, ini adalah arti sirah secara istilah dan secara bahasa ya. Secara bahasa yaitu arti secara tersurat ya, dan kalau secara istilah itu adalah secara tersirat ya. Nah, kenapa kita mempelajari sirah ya? Apa sih keutamaan kita mempelajari sirah nabawiyah? Nah, dengan mempelajari sirah nabawiyah ini, kita bisa memahami dan menghayati pribadi Rasulullah SAW ya. Beliau itu adalah manusia yang bukan hanya cerdas, namun beliau ya, yaitu Nabi SAW adalah benar seorang Rasul, benar seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sehingga kita dapat menanam keimanan di dalam hati kita secara kuat ya, secara teguh ya. Nah, dengan sirah ini akan menguatkan akidah, karena di dalam sirah ini akan ada contoh-contoh ya. Contoh akan menjadi kuat, contoh akan menjadi penguat ya, penguat keimanan ya. Nah, ketika kita ingin menanamkan sesuatu, ya kita harus melihat contohnya. Kita harus melihat apa yang menjadi model atau apa yang menjadi suri tauladan ya. Apa yang menjadi role modelnya ya. Nah, sesuatu yang kita percaya itu akan menjadi kuat ketika kita melihat contohnya ya. Oleh karena itulah memahami dan menghayati melalui sirah ini dapat mengokohkan keimanan.
Lalu agar kita mendapatkan gambaran al-mathalal a'la itu tipe ideal ya, contoh yang paling tertinggi ya, yaitu menyangkut seluruh kehidupan kita ya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Ya. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Ya, Quran surat Al-Ahzab. Nah, ini adalah apa namanya? Contoh ya. Dalam Quran surat Al-Ahzab menyatakan bahwa adanya contoh, adanya alamat a'la ya. Dengan sirah ini kita akan mengetahui bahwa ada suri tauladan, pada ada contoh ya, ada sejarah yang harus kita pelajari ya. Nah, sirah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu Nabi SAW. Sirah menggambarkan bagaimana perjuangan Nabi SAW saat berdakwah, susah payah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, merawat keluarga, menjadi pemimpin negara, menegakkan sistem yang hak, yang benar terhadap apa yang dipimpinnya, merasakan perjuangan beliau SAW, ya, menambahkan semangat berjuang, ya, mengembalikan ruh kita, ruh berjuang kita, ya, dan lain-lainnya, ya, yaitu membuat kita menjadi semakin apa namanya cerdas ya dengan mempelajari sirah, memberi kenikmatan ruhiyah bagi seorang mukmin ya. Nah, ruhiyah, jadi seorang mukmin ya, itu orang yang beriman akan menjadi semakin kuat ruhnya ketika mempelajari sirah ya. Sirah menceritakan secara lengkap kehidupan Nabi SAW bahkan sejak pernikahan kedua orang tua beliau ya, bagaimana ayah beliau itu Abdullah dan Aminah ya, uh, memang manusia-manusia pilihan ya, manusia-manusia pilihan ya, ketika kita mempelajari kedua orang tua beliau ya. Nah, setelah Nabi SAW menerima wahyu ya, kisah kehidupan beliau bahkan tercatat dengan lebih detail ya. Selain istimewa karena keuniversalannya ya, umum ya, sesuatu yang umum ya, menjadi sesuatu yang bisa dicontoh oleh siapapun ya. Tidak ada nabi lain yang memiliki sejarah selengkap Rasulullah SAW ya. Lalu mempelajari sirah ini juga membantu kita memahami Al-Quran ya, karena memang Al-Quran itu dibahas secara global ya. Contoh misalkan sholat ya. Dalam sholat itu di Al-Quran hanya ada ayat yang menganjurkan kita untuk sholat, kita untuk ruku, sujud ya, tapi kita tidak tahu bagaimana detail rukunya itu seperti apa, sujudnya seperti apa. Nah, dengan sirah ya kita mempelajari sejarah ya, bagaimana Rasulullah SAW itu sujud, ruku, dan sholat itu seperti apa ya. Nah, ini ya, banyak dari ayat Al-Quran yang baru dapat dijelaskan dengan sirah Nabi SAW atau dengan sunnah Rasulullah SAW ya. Membantu Muslim mendapatkan pemahaman yang benar tentang pengajaran keislaman yang benar dan menyeluruh terkait akidah, dakwah, tarbiyah, hukum agama, dan lain-lain ya. Lalu dengan mempelajari sirah ini kita juga bisa meningkatkan wawasan keislaman kita ya. Dapat meningkatkan apa namanya pengetahuan keislaman kita. Karena pada saat itulah kita akan mengetahui bagaimana Islam itu berkembang ya. Islam itu dikembangkan dengan cara seperti apa ya. Dan juga kita akan tahu bagaimana pembinaan, bagaimana pendidikan, bagaimana dakwah perjuangan Islam ya. Lalu juga memahami bagaimana cara perubahan individu ya, bagaimana Rasulullah SAW itu secara individu dan kolektif ya. Nah, bagaimana Rasulullah itu merubah orang per orang dan bagaimana merubah suatu kondisi secara keseluruhan dan secara bersama-sama. Lalu mengetahui kemuliaan dan kebesaran Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW itu menjadi seorang yang memiliki banyak sekali kemuliaan-kemuliaan ya, dianugerahi wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, walaupun kita memuliakan Nabi SAW, tapi kita jangan sampai mengkultuskan Nabi SAW itu seperti yang orang-orang Nasrani lakukan pada Nabi SAW ya. Nah, dengan mempelajari sirah ini, sejarah ini, kita akan mengetahui seluk-beluk kehidupan Nabi SAW ya, sehingga kita akan menjadi cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, bagaimana Rasulullah SAW itu cinta kepada umatnya, ya, cinta kepada
umatnya, terutama umat akhir zaman ini ya. Bahkan dikatakan ya dalam sebuah hadis an Anas bin Malik ana rajulan sa'alan Nabiy sallallahu alaihi wasallam mata sa'atu ya Rasulullah qala ma'atta laha qala ma'atta laha min kathirin salati wala saumin wala sadaqah walakinni ahabbullaha wa rasulah qala anta ma'a anna ahbabta sahihul Bukhari ya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa seorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan terjadi hari kiamat wahai Rasulullah beliau menjawab beliau berkata apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya orang tersebut jawab aku tidaklah mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut dengan banyak sholat banyak puasa dan banyak sedekah tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi dengan mencintai Allah dan Rasulnya, ya maka kita akan menjadikan itu bekal ya, untuk menghadapi hari akhir, ya hari kiamat kelak, ya. Karena kamu kamu akan bersama dengan orang yang kalian cintai, ya. Nah ini ya. Jadi Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa anta ma'ah man ahbabta ya kamu akan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai ya dengan mencintai Rasulullah SAW dengan mempelajari sirah Rasulullah SAW kita akan mencintai Rasulullah ya akan mengetahui bagaimana kehidupan Rasulullah SAW bagaimana beliau itu mencintai kita dan kita mencintai beliau dan kita akan dibangkitkan bersama beliau ya. Sirah adalah satu-satunya yang dapat membantu kita menghilangkan keraguan terhadap kejujuran, kemurnian, dan ketulusan Nabi SAW dan dakwah beliau. Ya, karena banyak sekali fitnah-fitnah ya, yang diutarakan oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam. Ya, bahkan beliau menghujat ya Nabi SAW. Ya, nah ketika kita mencari sirah secara benar, kita akan tahu bagaimana Rasulullah SAW itu kejujuran beliau, ya kemurnian, dan bagaimana Rasulullah SAW itu berdakwah dan mengajak ya umat ini untuk tauhidullah untuk mentauhidkan Allah secara tulus ya karena banyak sekali kisah-kisahnya nanti ya bagaimana Rasulullah SAW itu ditawari dengan berbagai macam harta ya kekuasaan ya nah beliau menolak itu semua ya nah sumber-sumber utama dalam sirah yang pertama adalah Al-Quran ya nah karena Al-Quran itu adalah sumber yang pertama ya yang mana menjadi al-masadirul ahkam ya yang menjadi dasar-dasar hukum ya itu adalah sirah nabawiyah ya Al-Quran bercerita tentang masa kecil Nabi Isa alaihissalam ya Nabi SAW ya dan Nabi yang lainnya ya dalam Quran surat 93 ayat 6 yaitu alam yajidka yatiman fa'awa ya bagaimana Nabi SAW ya bagaimana Nabi ya itu di didapati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala yang melalui Halimatus Sa'diyah ya, melalui ibundanya Aminah ya dalam keadaan yatim ya. Dan juga bagaimana akhlak Nabi SAW yang dalam Al-Quran diceritakan dalam Quran surat Nun ya ayat ketiga wa innaka ala khuluqin azim ya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang azim itu suatu yang luar biasa ya yang agung ya. Nah, Al-Quran menyebutkan secara global ya, secara umum ya, secara umum. Sebagaimana Al-Quran juga menceritakan perang Badar ya dalam Quran surat Al-Anfal ya, lalu perjanjian Hudaybiyah dan lain-lain ya. Banyak sekali Al-Quran itu menceritakan bagaimana kisah-kisah nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW dan juga mengenai Nabi SAW ya, dan para sahabat. Nah, Al-Quran menceritakannya secara global ya. Al-Quran juga tidak disusun berdasarkan urutan sejarah ya. Al-Quran itu jadi memang secara globalnya ya, secara garis besarnya ya. Nah, Al-Quran menyusun sirah itu memang tidak secara urutan dari tahun pertama, misalkan dari pertama kali Rasulullah SAW itu dilahirkan tidak, tapi secara global, secara garis besarnya ya. Nah, yang kedua adalah sunnah, yang itu hadis ya, sunnah nabawiyah yang sahih ya. Nah, ini memang lebih rinci ya. Contoh misalnya tadi ya, sholat ya. Dalam hadis-hadis itu bagaimana Rasulullah SAW itu sholat ya, itu secara detail ya. Terutama kitab-kitab hadis-hadis yang sahihain ya. Sahihain itu yaitu Bukhari Muslim ya.
lalu ada Sunan Abu Daud, Musnad Ahmad dan lain-lain ya. Nah, kan tapi sunnah pun juga dia masih apa namanya belum berurut ya, belum berurut. Hanya dia detail tapi belum berurut ya. Hanya berdasarkan pada peristiwa-peristiwa saja ya. Asbabul wurud saja ya kalau sunnah ya. Nah, memang dari Al-Qur'an, dari sunnah hadis yang sahih ya, itu disusun ya menjadi sebuah rangkaian kisah kehidupan Rasulullah SAW ya. Nah, dalam sunnah itu kita akan dapati bagaimana sifat fisik Rasulullah SAW, kehidupan sehari-hari Rasulullah SAW, kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW, cara dan adab beribadah Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah SAW secara lebih mendetail di beberapa kisah ya. Namun kitab hadis tidak disusun berdasarkan urutan waktu dan kisah dalam sirah ya. Hanya berdasarkan pada asbabul wurudnya saja ya. Hanya kumpulan saja, belum sampai diurut. Lalu juga syair-syair ya pada zaman kerasulan ya, karena ada beberapa sahabat Rasulullah SAW itu membuat syair untuk menandingi syair orang-orang kafir ya. Nah, kalau orang-orang kafir itu suka buat syair ya, sama seperti sekarang nih, hanya saja kalau sekarang itu syair-syairnya itu atau lagu-lagunya itu sifatnya itu tersembunyi ya. Nah, ini ya tersembunyi ya, sifat-sifat itu tersembunyi kalau sekarang. Kalau dahulu kala mungkin ada yang secara terang-terangan, tapi kalau terang-terangan itu sangat jarang karena mereka juga tidak berani ya dalam membuat apa namanya syair yang terang-terangan menghina ya. Tapi secara sembunyi-sembunyi banyak ya, seperti menyembah apa syair-syair menyembah setan, menyembah iblis itu ada ya. Nah, dahulu kala pun juga sudah ada ya. Kalau dulu bahkan mereka menghina Rasulullah itu secara terang-terangan ya. Nah, ada sahabat Rasulullah SAW itu membuat syair, membuat ya mungkin sekarang lagu ya, atau mungkin nasyid ya. Nah, salah satu adalah Hasan bin Sabit, lalu Abdullah bin Rawahah ya dan lainnya ya, anhuma ya, membuat syair untuk membalas ya syair orang-orang kafir. Dan dari syair itu juga diketahui bagaimana sirah ya, dan juga dari kitab-kitab sirah terdahulu ya, sirah yang pertama ya diambil dari para sahabat, bagaimana kisah para sahabat, maka pada saat para sahabat bersama Rasulullah ya secara turun menurun, nah itu pada generasi tabiin ya, lalu bagaimana sirah itu ditulis kembali ya seperti Abaan bin Utsman bin Affan ya, Urwah bin Zubair dan lain-lainnya ya. Lalu penyusun sirah generasi berikutnya seperti Muhammad bin Ishaq atau Ibn Ishaq, Al-Waqidi, Muhammad bin Sa'ad. Lalu kitab Sunan Ibn Ishaq ya, ini sempat hilang. Tapi ditulis kembali oleh Ibnu Hisham ya dalam kitab sirahnya. Lalu kitab-kitab sirah tidak hentinya dituliskan oleh para ulama ya. Nah, itu salah itu Saifur Rahman Al-Mubarakfuri ya. Lalu ada beberapa referensi sirah Nabawiyah itu seperti Sirah Ibnu Ishaq, karya Ibnu Ishaq, As-Sirah An-Nabawiyah di Ibnu Hisham ya, Tabaqat Al-Kubra Ibnu Sa'ad, Tarikh Ar-Rasul Muluk karya Imam At-Tabari ya, lalu Dalail An-Nubuwah karya Al-Asbani ya, As-Samailul Muhammadiyah karya Imam Al-Durmuzi, Zadul Ma'ad ya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, As-Syafa'ili ya karya Qadi bin Iyad ya, Al-Fusul fi Sirati Rasul karya Ibnu Katsir, lalu Al-Wahibul Laduniyah karya Al-Qustulani ya, dan banyak lagi. Kalau misalnya itu yang kontemporer itu Ar-Rahiqul Maktum ya, itu karya Safi Rahman Al-Mubarakfuri ya, Sirah Nabawiyah Mustafa As-Sibai, yaitu Fiqh Surah karya Said Muhammad Ramadan Al-Buti ya, Said Al-Buti ya, Al-Manhaj Al-Haraki karya Munir Al-Gadban dan lain-lain ya, banyak ya. Lalu karya-karya referensi sirah yang lain dan bahasa Inggris, Indonesia Inggris sama ya, Syukur Rahman Al-Barakfuri ya, ada Badan Al-Buti, Al-Ghazali ya, Munawar Khalil, Ibnu Hisham, Syekh Munir Al-Gadban ya, Ibnu Jauzi, Dr. Sami Abdullah Al-Maghlus, dan Mustafa Asibai ya. Nah, ini sama ya, yang Inggris pun juga demikian. Nah, dengan mempelajari sirah ini kita akan mengetahui bagaimana sirah ini harus dipelajari oleh umat Islam ya. Penting ya, sebenarnya hikmahnya ini sangat penting. Banyak sekali hikmah-hikmah dalam sirah ya. Baik akidah, tarbiyah, penyucian jiwa ya, tazkiyah ya. Perlunya kita mengenalkan Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya pada anak kita dan pada generasi selanjutnya. Nah, juga wajib bagi para dai, aktivis dakwah yang untuk mengetahui secara mendalam sirah nabawiyah ya Rasulullah SAW. Dengan mengetahui sirah nabawiyah umat Islam jelas memandang masa depan
merengkuh jaya dunia dan akhirat ya. Perlunya mengambil buku rujukan yang tepat untuk mengetahui sirah nabawiyah ya. Ya, inilah pentingnya ya mukadimah ya pada mempelajari sirah nabawiyah ini. Akan kita lanjut lagi ya pada bagian pertama nanti ya. Oke teman-teman, ini mengenai mukadimahnya kita lanjut lagi ya. Oke.